Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Nabila, kelas MN23G, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan studi kelayakan bisnis Macha Wave. Yang pertama ada daftar isi. Yang pertama itu ada latar belakang, kajian aspek legal bisnis, lalu kajian aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya ada kajian aspek pestel. Terus ada kajian aspek teknis dan teknologi, dan yang terakhir ada kajian aspek finansial. Kita masuk ke latar belakang. Matcha Wave muncul sebagai hasil dari booming minuman matcha di Indonesia. Bubuk teh hijau asal Jepang ini menarik perhatian Gen Z dan milenial karena kandungan antioksidan yang melimpah, efek relaksasi yang ditawarkan, serta warna hijau yang menarik untuk media sosial. Kafe yang mengusung tema matcha berkembang dengan pesat dan menciptakan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang sehat dan alami di Karawang. Lalu selanjutnya adalah kajian aspek legal bisnis. Yang pertama, nama perusahaan yaitu Matcha Wave. Lalu merek dagangnya juga Matcha Wave. Lalu nama pemiliknya itu saya sendiri, Nanda Putri Nabila, dan jenis perusahaannya itu perusahaan mandiri. Lalu ada email matchawave123gmail.com. Lalu nomor teleponnya di 089580104126. Lalu kapasitas usahanya yang pertama, fokus pada konsumen lokal Karawang dan sekitarnya dengan target pelanggan milenial dan Gen Z. Kurang lebih 15 pelanggan aktif per hari, serta coffee shop atau cafe atau food court. Lalu menggunakan pendekatan pemanasan melalui media sosial, Instagram, TikTok, dan influencer marketing. Lalu untuk alamatnya, Matcha Wave berada di Jalan Ahmad Yani nomor 17 Karawang, Jawa Barat. Serta ada logonya di sini terlihat warna hijau, terus ada ornamen pengaduk matcha dan mangkok matchanya. Lalu tulisannya berwarna putih. Selanjutnya visi, misi, dan tujuan. Visinya menjadi pelopor minuman matcha berkualitas di Indonesia yang menyajikan cita rasa autentik, sehat, dan trendy, serta pilihan utama bagi generasi muda yang peduli gaya hidup sehat dan modern. Lalu misinya menyediakan produk minuman matcha dengan bahan baku alami terbaik dan proses produksi higienis, serta menghadirkan inovasi rasa dan variasi minum yang sesuai dengan tren dan preferensi pelanggan muda. Lalu membangun pengalaman pelanggan yang menyenangkan melalui pelayanan ramah dan media sosial aktif, serta mendukung gaya hidup sehat dengan menghadirkan minuman rendah kalori dan bernutrisi. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan pemasok lokal dan komunitas setempat. Lalu tujuannya, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, membangun brand Matcha Wave sebagai pilihan utama minuman sehat dan kekinian di kalangan generasi muda. Yang kedua, menyediakan produk minuman matcha yang berkualitas secara konsisten dengan harga yang kompetitif. Lalu yang terakhir, meningkatkan profitabilitas dan memperluas pasar yang menarik banyak konsumen serta meningkatkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada sasaran dan target pasar. Yang pertama ada sasaran. Matcha Wave difokuskan pada pasar minuman matcha di Indonesia dengan sasaran utama generasi muda yaitu milenial dan Gen Z yang berusia 18 sampai 35 tahun. Segmentasi pasar ini dipilih karena tren minuman sehat dan kekinian sangat diminati oleh generasi tersebut yang juga peduli pada aspek kesehatan, estetika, dan juga gaya hidup yang modern. Lalu ada target pasarnya. Dengan jumlah layanan Matcha Wave sebanyak 1000 per cup per tahun, target pendapatan yang akan dicapai sebesar 25 juta per tahun. Selanjutnya ada aspek legal bisnis. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu Matcha Wave. Jenis bentuk usahanya itu bisnis mandiri. Lalu permodalannya di modal dasar kita ada 10 juta rupiah. Lalu modal yang ditetapkan 17.460.000. Modal yang disetorkan juga 17.460.000. Lalu surat-suratnya kita sudah ada akta notaris, lalu surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin usaha perdagangan SIUP, dan surat nomor induk berusaha atau NIB.
kita juga sudah memiliki NPWP. Selanjutnya di bagian struktur organisasi, untuk owner saya sendiri Nanda Putri Nabila, lalu bagian keuangan ada Dinda Salsa, lalu kepala operasional ada Salma, dan di pemasaran ada Nadia, lalu di bawah Salma ada Hana dan Rizka. Selanjutnya kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada target pasar. Milenial dan Gen Z yang usianya 18-25 tahun di kota besar yang mencari minuman sehat, estetis, dan mengikuti tren. Mereka peduli pada kesehatan dan aktif di media sosial. Lalu ada potensi pasarnya. Peminat matcha di Indonesia meningkat 30-45% per tahun. Peningkatan kafe dengan menu matcha hingga 45% menunjukkan permintaan kuat. Matcha Wave dapat memulai dengan pangsa pasar lokal yang loyal. Lalu harga dan distribusi. Harga itu sangat kompetitif, yaitu di harga 15-25 ribu per cup. Menekankan value for money, distribusi offline, gerobak di lokasi strategis, dan online, media sosial, marketplace, dan layanan antar. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran Matcha Wave mengedepankan diferensiasi branding yang menonjolkan aspek kesehatan, kealamian bahan, dan estetika produk yang kekinian, yang sangat penting untuk menarik target generasi muda, digital savvy. Konten visual menarik dan storytelling tentang manfaat matcha menjadi konten utama di media sosial Matcha Wave. Selanjutnya kita masuk ke analisis Pestle. Matcha Wave beroperasi dalam lingkungan bisnis yang didukung oleh faktor politik seperti dukungan UMKM, lalu ekonomi yaitu daya beli yang meningkat, sosial, tren gaya hidup sehat, teknologi, pemasaran digital, lingkungan, kemasan yang ramah lingkungan, dan legal yaitu kepatuhan perizinan. Di sini ada kuantifikasi Pestle, di atas sudah ada tabelnya dan serta bobot dan skornya. Nah, dan rata-rata skor Pestle 4,05 menunjukkan lingkungan yang sangat mendukung usaha Matcha Wave berkembang. Analis ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi memberikan pengaruh terbesar terhadap usaha Matcha Wave. Sementara aspek lingkungan memerlukan perhatian khusus untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Penerapan Pestle secara optimal menjadi strategi penting untuk menjaga dan mengembangkan usaha ini di tengah dinamika lingkungan bisnis. Selanjutnya ada kajian aspek teknis dan teknologi. Pemilihan lokasi. Jalan Ahmad Yani dipilih karena nilai tertinggi yaitu 95/100. Dalam analisis nilai yang mencakup listrik, tenaga kerja, iklim, pasar, dan bahan baku, serta biaya operasional terendah yaitu 14.260.000, serta dukungan masyarakat yang positif. Di sini juga ada tata letak untuk Matcha Wave ya, ada dia tuh lokasinya di pinggir jalan raya. Dan selanjutnya ada tata letak dan sarana. Gerobak minimalis di halaman depan rumah, mudah diakses, fasilitas gerobak stainless steel, area display, rak, tempat sampah tertutup, area pendukung, penyimpanan yang higienis, dan tempat cuci. Lalu ada toilet, parkir yang luas, serta space untuk menunggu. Selanjutnya adalah ada peralatan dan bahan baku. Peralatannya cawan, caser, sealer cup, kulkas mini, tablet, kasir. Pos bahan baku yaitu bubuk matcha premium, susu cair, gula cair, creamer, es batu, dan total investasinya itu 16.355.000. Lalu kita masuk ke manajemen proyek dan SDM. Alur operasionalnya yaitu pelanggan datang atau pesan, lalu kita mencatat, lalu kita persiapan pembuatan, lalu pengemasan, habis itu penyerahan, setelah itu pembayaran, lalu setelah selesai itu ada pembersihan dan evaluasi. Untuk SDM-nya kita ada pemilik, manajer keuangan, pemasaran, operasional, dan staf operasional. Yang terakhir ada aspek teknologi, menggunakan mesin modern seperti sealer cup, dispenser air panas, dan aplikasi media sosial untuk promosi, pemesanan, dan manajemen inventaris. Lalu selanjutnya ada aspek kajian finansial. Di laporan sebelumnya sudah ada laporan rincinya. Ini adalah
ke kesimpulannya saja. Yang pertama ada payback period, investasi kembali dalam 2 tahun 6 bulan, yaitu dimana itu lebih cepat dari rata-rata industri. Rata-rata industri itu 3 tahun. Lalu ada average rate of return atau ARR. Tingkat pengembaliannya yaitu 44,05% yang melebihi rata-rata industri, di mana itu senilai 40%. Lalu ada net present value atau NPV. Nilai NPV positif sebesar 3.491.454.70 menunjukkan proyek yang menguntungkan. Lalu ada profitabilitas index atau PI yang 1,20 kali, mengindikasikan kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Lalu yang terakhir ada internal rate of return atau IRR. IRR-nya 17,3%, menunjukkan tingkat pengembalian internal yang baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk aspek hukum, sepenuhnya mematuhi regulasi Indonesia, memimpin risiko hukum, dan meningkatkan kepercayaan. Lalu untuk prospek pasar, potensi tinggi, dengan tren minuman sehat dan inovatif, peluang pertumbuhan signifikan di segmen muda. Selanjutnya untuk aspek pestel, dukungan kuat dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi, peralatan modern, fasilitas nyaman, inovasi, teknologi untuk efisiensi dan kualitas produk. Lalu yang terakhir, kondisi keuangannya stabil dan sangat kuat. Pendapatannya meningkat, pengelolaan biaya efisiensi, profitabilitas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan presentasi ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.